تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Mungkin ini kaitan dengan kuburan, biasanya membaca Al-Quran di kuburan, begitu ya. Nah, membaca Al-Quran di kuburan. Nah, masuk pada poin secara umum apa yang kita bahas tadi, apakah bisa memberikan manfaat kepada sang mayit atau tidak. Ini wallahu taala alam, mayoritas para ulama mengatakan tidak, ya, tidak disyariatkan karena ya, tidak ada pengamalan secara khususnya dari Rasulullah SAW yang mengamalkan seperti itu. Ya, justru yang di sini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat dalam hadis Sulaiman bin Buraidah tadi dan juga dalam hadis Ibnu Abbas tadi, justru yang diajarkan oleh beliau adalah apa? Membacakan doa, ya, bukan diajarkan untuk kamu baca Al-Quran. Ya, kalau seandainya itu disyariatkan, ya pasti Nabi SAW akan mengajarkan juga kepada para sahabat. Kalau seandainya membaca Al-Quran di kuburan itu disyariatkan juga, ya, maka Nabi pasti akan mengajarkan juga kepada para sahabat. Tapi Nabi SAW tidak mengajarkan itu. Yang beliau ajarkan adalah apa? Membaca doa tadi, zikir tadi, Assalamualaikum ahla diyar dan seterusnya. Ya kita membatasi apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya tidak membias kepada yang lain. Meskipun ada sebagian para ulama, sebagian kecil para ulama menyebutkan bahwa bisa dikiaskan dengan apa? Amalan-amalan yang lainnya, ya. Ya, di antaranya Imam Nawawi menyebutkan bahwa berdalil dengan hadis Nabi SAW menancapkan pelepah kurma itu di kuburan, ya, ya beliau berpandangan bahwa pelepah kurma saja itu memberikan manfaat, ya, kepada sang mayit, apalagi yang lebih mulia daripada pelepah kurma begitu. Yaitu bacakan Al-Quran, gitu kan. Nah, ini ya wallahu ta'ala secara pendalilan ya tidak terlalu kuat, ya. Ya memang secara kias-kiasan bisa saja sih secara masuk secara logika begitu ya. Tapi dalam masalah ini apakah bisa dipakai kias atau tidak, itu yang menjadi masalahnya. Apakah hukumnya bisa dikiaskan atau tidak? Jawabannya mayoritas para ulama mengatakan tidak. Kenapa? Karena ini kaitan dengan alam gaib. Ya, karena perbuatan Rasulullah SAW ini kaitannya dengan alam gaib, sehingga alam gaib itu tidak bisa kita kiaskan kepada apa? Generalisir kepada kuburan-kuburan yang lainnya. Nabi SAW mengetahui bahwa kuburan ini apa? Diazab, penghuninya diazab, ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena sebab dua dosa tadi, ya, sehingga Nabi SAW menancapkan dua pelepah kurma yang masih basah tadi, ya, sehingga Nabi SAW mengatakan bahwa semoga kedua pelepah kurma ini akan memberikan manfaat selama masih belum kering begitu ya. Nah itu semua yang Nabi SAW lakukan itu, ya, itu bisakah kita kiaskan kepada permasalahan-permasalahan yang lainnya? Kata beliau bisa, ya, tadi pandangannya. Tapi wallahu taala alam yang lebih tepat bahwa tidak bisa. Kenapa? Karena ini kaitan dengan masalah yang gaib. Kita tidak bisa mempraktekkan, ya, hal tersebut seperti Rasulullah SAW karena kita tidak tahu apa yang kondisi sang mayit tersebut, ya. Apakah diazab atau mendapatkan rahmat kan kita tidak mengetahuinya, sehingga kita tidak bisa mempraktekkan seperti yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW, sehingga hukumnya tidak bisa dikiaskan kepada apa? Perbuatan-perbuatan yang lainnya. Jangankan mengkiaskan kepada perbuatan yang lain, melakukan hal yang sama saja seperti Nabi melakukan tadi, itu kan kita tidak tahu, ya. Kita tidak tidak dianjurkan. Nah, kita tidak dianjurkan untuk itu. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Apalagi melakukan perbuatan yang lain atau mengkiaskannya kepada hal-hal yang lainnya, ya. Sehingga wallahu taala alam ini tidak diperbolehkan. Nah,